Sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Kali ini kita akan kembali melihat diksi Tuhan dari sudut pandang filsafat ketuhanan. Halo sahabat Bahtera. Ya, kali ini saya akan menyapa sahabat semuanya yang biasanya saya menggunakan sapaan sahabat ruang diri. Kali ini akan saya ganti, mulai video ini adalah dengan sahabat Bahtera. Saya suka dengan istilah itu, jadi saat ini entah nanti bisa berganti lagi, tetapi saya akan menyapa Anda semua dengan sebutan, dengan sapaan sahabat Bahtera. Mungkin ada bagian diri kita yang belum nyaman ketika kita kembali membicarakan tentang Tuhan dalam tanda kutip. Saya beri tanda kutip. Ada bagian diri yang bilang, saya sudah selesai dengan Tuhan. Yang penting tindakan kita saat ini di kehidupan ini. Yang penting berbuat baik. Sudahlah, untuk apa membicarakan Tuhan? Mungkin ada argumentasi seperti itu ketika kita kembali melihat diksi Tuhan, melihat makna kata Tuhan tersebut. Ya, Anda tentu pernah mendengar teori pikiran bawah sadar, bahwa pikiran bawah sadar itu seperti gunung es. Atas dan bawah ya, kita hanya menekan dan terus menekan ketidaknyamanan kita ketika membicarakan Tuhan. Dan bila itu memang sudah selesai, seperti yang dikatakan tadi, apapun yang akan dibicarakan itu akan nyaman-nyaman saja. Bahkan bisa bercanda. Mengapa kok bercanda? Loh, mengapa kok Tuhan dibuat bercanda? Ya tentu saja, karena apapun yang kita tuliskan tentang Tuhan, apapun yang kita bicarakan tentang Tuhan, itu hanyalah diksi tentang Tuhan, dan bukan Tuhan itu sendiri. Baik, kalimatnya akan saya mulai dengan real God atau unreal God. Tuhan nyata atau tidak nyata. Oke, hal ini bukan tentang keyakinan dan keimanan Anda, sama sekali bukan. Saya tidak punya kepentingan untuk mengubah keimanan Anda. Saya juga tidak mengurusi keyakinan Anda, itu hak Anda sepenuhnya. Saya hanya mengajak untuk melihat kembali tentang diksi, makna Tuhan yang nyata dan Tuhan yang tidak nyata. Sekali lagi, perkara Anda mengimani Tuhan yang nyata, itu adalah hak Anda. Anda mengimani Tuhan yang tidak nyata, itu juga hak Anda. Jadi semuanya mempunyai hak masing-masing. Baik yang mengimani Tuhan nyata, maupun yang mengimani Tuhan tidak nyata. Mari kita pisahkan hal tersebut. Ya, kita pisahkan bahwa ini bukan tentang keimanan Anda. Bagi yang mengatakan bahwa Tuhan tidak nyata, unreal God, tentu saya tidak bisa meminta bukti, apa-apa terhadap Anda. Lah mau minta bukti apa? Lawang Anda mengatakan bahwa Tuhan tidak nyata. Mau minta dibuktikan juga saya kira nggak bisa karena Anda sudah mengatakan bahwa Tuhan tidak nyata. Mau minta dihadirkan juga nggak bisa. Ya karena nggak nyata. Dalam bahasa Jawa ada ungkapan yang menarik. Tan keno kinoyo ngopo. Yang artinya tidak bisa diterjemahkan, tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dijamah. Ya mungkin karena orang Jawa memahami sesuatu tersebut tidak nyata sehingga ada ungkapan tan keno kinoyo ngopo. Oke. Perkara kemudian Anda memanggil yang tidak nyata itu dengan sebutan Anda sendiri, itu adalah urusan pribadi Anda, urusan kelompok Anda. Toh, hal yang tidak nyata, jadi bisa Anda panggil dengan sebutan apa saja. Karena tidak nyata, maka manusia berhak memanggilnya dengan sebutannya sendiri-sendiri atau sebutan bagi kelompoknya sendiri-sendiri. Atau biasa yang disebut
sesuai dengan prasangka hambanya. Yang menarik bagi saya adalah apabila Anda mengatakan bahwa Tuhan yang nyata, real God. Karena ia nyata, mungkin saja bentuknya ada. Bentuknya jelas, sifatnya jelas, baunya jelas, warnanya jelas, atau apapun juga. Atau paling tidak juga mewakili salah satu tentang definisi real tersebut, definisi nyata tersebut. Sehingga setiap orang yang berlainan keyakinan dengan Anda dapat menyaksikannya pula. Nah, sesuatu yang nyata itu dapat dihadirkan dan diakui kenyataannya oleh orang lain. Contoh, saya menghadirkan gelas, menghadirkan orang, maka orang lain dapat menyaksikan kenyataan tentang gelas, tentang orang, tentang apapun yang dihadirkan tersebut. Bahkan angin, kentut, bau ketek, listrik yang tidak terlihat itu pun dapat dihadirkan sehingga disaksikan oleh orang lain. Mari, sekali lagi kita lihat pelan-pelan dan jangan dicampurkan dengan iman. Kalau sudah bicara tentang iman, itu final. Mengapa final? Karena iman adalah sesuatu yang diyakini secara mutlak. Misalnya, Anda mengatakan secara agama saya mengimani Tuhan itu nyata. Ya sudah, ini adalah iman. Anda menarik kata Tuhan ke dalam iman. Padahal saya membicarakan diksi Tuhan atau kata Tuhan, bukan tentang iman. Oke, jadi sekali lagi tolong sahabat Bahtera kita pahami bagian itu tadi. Saya ambil contoh kalimat demikian. Bila Anda mengatakan bahwa Tuhan itu nyata, dapatkah Anda menghadirkan Tuhan di lapangan sepak bola misalnya, sehingga orang lain menyaksikannya? Bisa nggak? Lalu ada yang berargumen begini, bisa Pak Agung, yaitu menyaksikan dengan rasa, menyaksikan dengan jiwa, menyaksikan dengan mata batin. Nah, apabila kita membicarakan rasa, jiwa, dan batin, maka yang kita bicarakan adalah persepsi pikiran. Selama seseorang yakin hadirnya sesuatu, maka sesuatu tersebut akan hadir bagi dirinya. Dan selama sesuatu itu terus diyakini, maka sesuatu itu akan terus terlihat nyata bagi dirinya. Namun, dalam hal ini saya tidak menggolongkan hal tersebut ke dalam kategori nyata karena hanya bagi dirinya sendiri dan orang lain tidak dapat ikut menyaksikannya. Sekali lagi, yang menyaksikan hanyalah mata batin, jiwa, relung batin diri Anda. Oke. Ada yang punya pengalaman bahwa Tuhan datang kepada dirinya secara nyata. Ada yang punya pengalaman sudah sampai dapat menemui Tuhan, bersatu dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti. Dan mengatakan orang lain yang belum satu level dengannya tidak akan percaya hal tersebut. Pengalaman secara nyata kepada diri sendiri dan tidak dapat dilihat oleh orang lain, itu adalah wilayah iman. Sekali lagi, itu adalah wilayah iman dalam bahasa agama. Nah, apabila seseorang melihat, merasakan, mencium bau, bahkan disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain, namun dirinya merasakan dengan sangat bahwa pengalaman itu adalah nyata, atau bahkan sangat nyata, maka di dalam agama itu dinamakan iman. Dan sekali lagi, di dalam istilah lain, pengalaman seperti tadi itu dinamakan ilusi. Oke, karena apa? Sama-sama tidak bisa dibuktikan secara empiris. Oke, saya akan menghadirkan dua kalimat. Perhatikan kalimat ini. Kalimat pertama, Tuhan itu tidak nyata. Namun, saya dapat membuatnya menjadi nyata sehingga ia hadir dalam hidup saya. Oke, kemudian kalimat kedua, Tuhan itu
nyata. Oke, kalau Anda nggak jelas perbedaan kalimat pertama dan kedua, Anda putar lagi. Ya, oke. Bila saya mengawali Tuhan yang saya sebut nyata, maka ia harus dapat disaksikan oleh banyak orang, termasuk orang yang tidak meyakini atau tidak mengimaninya. Namun buktinya, apa yang dipanggil dengan Tuhan yang mempunyai ratusan nama di dunia ini hanya dianggap nyata oleh yang meyakininya, oleh pengikut Tuhan itu, oleh golongan Tuhan itu, atau orang yang mengimani Tuhan yang diyakini tersebut. Oke. Bila saya mengawali Tuhan itu tidak nyata, namun dalam jiwa dan mata batin saya melihatnya, oke, seperti kalimat pertama, hal tersebut adalah wilayah iman. Karena iman dapat membuat nyata sesuatu yang tidak nyata. Oke. Jadi kita dapat membuat nyata sesuatu yang tadinya memang tidak nyata. Tuhan kemudian menjadi sumber masalah ketika ia dibuat nyata. Entah itu berupa sifat, nama, ataupun bentuk. Mengapa jadi sumber masalah? Karena nyatanya itu, yang dibuat nyata tadi, akan berbeda-beda bagi orang yang satu dan bagi orang yang lain. Kemudian akan saling berebut bahwa nyata tadi yang ia alami adalah kenyataan yang paling benar, kebenaran yang mutlak yang paling benar, atau kelompok golongan yang ia anut untuk menyatakan Tuhan yang merupakan agama yang benar dan agama lainnya merupakan agama yang salah. Orang yang meyakini bentuk atau kenyataan Tuhan yang berbeda, itu akan dinyatakan salah. Lalu ada yang bilang, kalau saya tidak begitu Pak Agung, saya menyebutnya Tuhan yang nyata bagi saya. Namun saya juga menghargai orang lain yang menyebutnya berbeda. Ini kelihatan indah, kelihatan sebuah kalimat yang lembut sekali. Oke. Dapatkah kita mengatakan bahwa sumber yang ada adalah unreal? Dan setiap agama menyebutnya dengan nama berbeda. Bahkan mempersepsikannya secara berbeda yang kemudian dibuat nyata di dalam iman masing-masing. Bisakah demikian? Mungkin saja sampai saat ini ada sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Sesuatu yang melampaui pikiran manusia, sesuatu yang tidak nyata, yang melampaui ini semua. Namun, sesuatu yang tidak nyata tersebut mengintervensi hidup kita karena manusia ingin nyaman, ingin selamat, ingin dilindungi, maka ia menciptakan sosok yang kemudian nyata yang dianggap dapat menguasai dan mengendalikan segalanya. Ia kemudian diciptakan sebagai Tuhan yang nyata. Nah, dengan ini kita belajar bahwa ada sesuatu yang melampaui akal pikiran kita. Sesuatu yang tidak dapat kita pahami. Karena dia melampaui akal pikiran dan tidak dapat kita pahami, maka ia adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Oke, sesuatu yang belum kita ketahui. Atau bisa dikatakan bahwa kita belum tahu Tuhan itu nyata atau tidak. Bagaimana dengan Anda? Anda tentu punya opini sendiri tentang filsafat ketuhanan ini. Atau mungkin Anda dari awal sudah melihat video ini dengan kacamata iman Anda. Sehingga apapun yang Anda dengarkan, Anda tetap akan memberi bantahan bahwa Tuhan itu nyata, Tuhan itu nyata, Tuhan itu nyata. Karena yang kacamata yang Anda pakai adalah kacamata iman. Bagaimana kalau kita kemudian sesaat meletakkan kacamata iman tersebut, kemudian melihat diksi tentang Tuhan. Dan kita bisa melihat secara jernih apa yang kita bahas adalah dari sisi filsafat ketuhanan. Apakah Tuhan itu nyata atau tidak bagi Anda? Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri.
Sahabat Bahtera, salam cinta dan bahagia.